Hai semua, perkenalkan saya Edward Sungyono. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Sumatera Utara dengan NIM 257038011. Saya dari program studi Teknik Informatika Magister di Universitas Sumatera Utara. Nah, hari ini saya akan membahas 4 konsep dasar kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang AI? Kita semua tahu ya, AI itu seperti ChatGPT, Gemini. Nah, mereka bisa tahu semuanya. Kita sangat membutuhkan mereka. Siapa sih yang nggak membutuhkan mereka? Ya, bahkan perusahaan besar pun sangat membutuhkan yang namanya AI. Oke, sekarang AI itu udah ada di mana-mana. Di handphone kita, di smartphone, di laptop, di PC, nah semua ada. Kita juga bisa mengaksesnya secara gratis di website dan kita bisa membuka AI itu di mana saja, kapan saja, dan sangat gampang ya. Nah, kita mulai dari handphone yang bisa buka wajah otomatis, chatbot di website, sampai mobil tanpa supir, ya, seperti yang kita tahu banyak ya mobil sekarang, taksi drive online pun sudah tidak menggunakan supir. Nah, tapi sebenarnya gimana sih cari AI berpikir dan bertindak? Nah, ternyata dalam dunia AI ada 4 pandang utama, yaitu thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Nah, kita bakal bahas satu persatu ya. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan sampai selesai agar kita mengerti apa aja sih 4 konsep dasar yang ada di AI. Oke, nah hari ini kita akan bahas yang pertama, yaitu thinking humanly atau berpikir seperti manusia. Oke, pertama kali yang kita bahas itu adalah thinking humanly atau berpikir seperti manusia. Artinya AI berusaha meniru cara otak manusia berpikir dan belajar. Nah, bayangin waktu kita belajar sesuatu, misalnya kita belajar mengenali wajah teman, kita nggak hafal ini namanya, kita hanya tahu nama wajahnya dan mungkin badannya. Nah, jadi kita berpikir, otak kita itu bekerja seperti mengingat, oh wajahnya yang ini nih teman saya, ya kan? Nah, AI juga bisa dilatih seperti itu lewat data dan pengalaman. Contohnya seperti pengenalan wajah di handphone atau face lock ya. Dia nggak pakai logika, kalau begini maka begitu. Kenapa? Karena dia belajar dari ribuan gambar wajah sampai akhirnya bisa mengenali wajah kita. Makanya ketika kita buka handphone kita, itu bisa terbuka. Ketika teman kita membuka handphone kita, pasti dia akan menolak. Kenapa? Dia sudah mengenali wajah kita, sehingga dengan neural network yang cara kerjanya mirip seperti otak manusia. Oke, contoh yang kedua yaitu AI yang belajar bermain game sendiri. Nah, siapa sih di sini yang nggak tahu kalau kita itu bisa bermain bersama komputer? Nah, gimana cara kerjanya? Kenapa bisa bermain bersama komputer, sedangkan yang komputer itu tidak ada yang mengendalikannya? Nah, awalnya dia nggak bisa apa-apa, tapi setiap kali kalah atau menang, dia belajar dari pengalamannya, lalu memperbaiki cara mainnya. Sama kayak manusia, belajar lewat trial and error. Jadi intinya, thinking humanly ini fokusnya pada proses berpikir numerasi. Gimana cara AI belajar, mengingat, dan membuat keputusan seperti yang dilakukan manusia. Nah, sekarang yang kedua, itu adalah acting humanly atau bertindak seperti manusia. Oke, kali ini
kita akan membahas tentang acting humanly atau bertindak seperti manusia. Kalau tadi berpikir kayak manusia, sekarang AI-nya berperilaku seperti manusia. Nah, konsep itu pertama kali dipopulerkan lewat Turing test, atau di tes itu manusia ngobrol sama dua pihak, satu manusia, satu mesin. Nah, kalau manusia nggak bisa bedain mana yang mesin dan mana yang manusia, maka AI itu bisa berhasil bertindak seperti manusia. Nah, contoh yang paling mudah yang sering kita lihat di dunia maya atau di internet, yaitu di Jepang ya, ada robot yang bisa melayani kita. Terus mereka bisa menyapa, senyum. Terus mereka juga bisa mengetahui apa yang kita inginkan. Nah, contoh yang lain itu sangat sering kita temui di e-commerce, Shopee, Tokopedia. Nah, ketika kita akan cek seller, maka pasti akan dibalas oleh robot. Ya, pasti mereka akan balas secara otomatis. Nah, ketika kita sudah tidak menemukan jawaban, maka kita bisa pilih yang namanya hubungi penjual langsung. Maka kita akan berkomunikasi langsung dengan si penjual. Nah, biasanya untuk pertanyaan umum itu langsung dijawab oleh robot. Ya, jadi acting humanly ini berarti AI nggak cuma pintar, tapi juga bisa berinteraksi secara alami dan sosial seperti kita, seperti manusia. Fokusnya bukan cuma logika, tapi juga bahasa, ekspresi, dan respon yang manusiawi. Nah, ketika kita chat, nggak mungkin dong AI-nya marah-marah. Nah, dia pasti akan bersikap sopan juga kepada kita. Oke, sekarang kita akan bahas yang ketiga nih, yaitu thinking rationally, atau berpikir secara logis dan rasional. Nah, kalau konsep ini lebih ke arah AI yang pakai logika matematika untuk mengambil keputusan. Misalnya kayak gini nih, kalau semua manusia pasti mati, nah, dan Socratesnya adalah manusia, maka kesimpulannya Socratesnya pasti mati. Socratesnya pasti mati. Nah, itu contoh berpikir rasional, pakai aturan logika. Nah, buat sampai ke kesimpulan. Nah, tadi kan pasti kita bilang setiap manusia pasti mati, maka setiap Socrates pasti mati. Nah, dalam AI, pendekatan ini banyak dipakai di masa awal. Contohnya, logik teoris, program komputer pertama yang bisa membuktikan teorema matematika, ya, atau expert system yang digunakan di bidang medis. Misalnya, kalau gejalanya demam dan batuk, maka kemungkinan pasiennya pasti flu. Nah, kalau ada ruam atau demam tinggi, kemungkinan campak. Jadi sistemnya berpikir pakai aturan if then, jika maka. Nah, dalam kehidupan sehari, thinking rationally ini bisa kamu lihat pada AI di diagnosa penyakit, sistem prediksi cuaca, atau deteksi spam email. Nah, biasanya kalau di email kita ada satu kolom spam, itu kita klik pasti muncul yang namanya iklan ya, makanya dia bisa dipilih langsung. Nah, untuk tadi yang ramalan cuaca juga bisa, dan tidak 100% akurat ya, namanya juga AI ya. Mereka pasti pakai logika dan data untuk menyimpulkan hasil secara masuk akal. Tapi thinking rationally juga punya kelemahan. Dunia nyata nggak selalu logis. Kadang datanya nggak lengkap. Kadang situasinya berubah sangat cepat. Makanya pendekatan ini sering digabung
sama metode lain supaya hasilnya lebih realistis. Oke, ini untuk thinking rationally. Selanjutnya, kita akan masuk ke yang terakhir, yang keempat. Yaitu, yang keempat itu adalah acting rationally atau bertindak secara rasional. Kalau thinking rationally fokusnya pada bagaimana cara berpikir logis, maka acting rationally fokus pada apa tindakan terbaik yang bisa dilakukan AI untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Dengan kata lain, AI nggak cuma mikir, tapi juga ngambil keputusan dan bertindak secara optimal. Contohnya, yang paling jelas adalah yang sempat tadi pertama kali saya singgung, yaitu adalah mobil tanpa pengemudi, ya, self driving car. Ya, kita tahu seperti Tesla, brand-brand yang terkenal dari China, mereka bisa membuat kendaraan dikendarai oleh sistem. Jadi manusia tidak perlu capek-capek untuk mengendarai mobil, ya. Kita juga tahu AI kalau dia self driving system, dia bisa berpikir kapan saya harus rem, kapan saya harus berhenti, dan kapan saya harus maju, dan bagaimana cara saya memarkirkan kendaraan juga dia sudah dipelajarinya oleh AI. Nah, contoh lain itu adalah AI di game catur. Nah, kita kalau bermain catur bersama komputer, kadang kalau kita pilih level yang hard, bisa saja komputer lebih pintar daripada kita, ya kan? Nah, dia bakal menggunakan langkah-langkah yang mungkin, lalu memilih langkah paling rasional untuk menang. Atau aplikasi rekomendasi di YouTube dan Spotify. AI-nya belajar dari kebiasaan kamu, lalu ngasih saran video atau lagu yang paling cocok, tujuannya bikin kamu betah, ya. Kalau kita nonton YouTube itu sering ya di akhir video itu ada muncul thumbnail lagi, mungkin kamu suka video ini, ya kan. Nah, kalau yang catur tadi, kalau kita bermain sama komputer, AI dia akan berpikir secara rasional, gimana sih caranya supaya bisa memenangi dari kita. Oke, jadi acting rationally ini bisa dibilang pendekatan paling modern, ya, yang banyak dipakai di AI saat ini karena fleksibel, bisa belajar dan menyesuaikan diri. Nah, dari yang keempat itu kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang kita udah membahas tentang 4 konsep dasar di artificial intelligence. Nah, yang pertama itu tadi ada thinking humanly, yang kedua ada acting humanly, yang ketiga ada thinking rationally, yang keempat ada acting rationally, ya. Nah, kalau disimpulkan, thinking humanly dan acting humanly lebih fokus kepada meniru manusia. Sedangkan thinking rationally dan acting rationally lebih fokus ke logika dan hasil terbaik. AI zaman sekarang biasanya gabungan dari semuanya. Yang seperti kita tahu itu ada ChatGPT, dia berpikir secara rasional lewat bahasa alami, jadi semua bahasa dia bisa deteksi. Tapi dia juga punya kelemahan ya. Jadi jangan 100% kita harus percaya sama AI. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya.